lanjut kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Syafiq Al-Haddad. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Mari kita doakan semoga guru kita ini selalu sehat walafiat, diberkahkan umurnya sehingga bisa terus memberikan mau'izatul hasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada Habib wal yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, jamaah majelis ratib Serpong Jaya, terkhusus seluruh kita bersama selaku khadimul majelis ini Al-Mukarram Al-Ustaz Dian Bakhtiar yang malam hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada urusan. Doain semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi urusannya, Allah permudah urusannya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga saya hormati, alhamdulillah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Daqiq Syawali beserta santrinya. Kita doain Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya rabbal alamin. Juga tak lupa santri-santrinya, biar Allah kasih ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga jamaah sekalian yang hadir malam hari ini, berhalangan hadir, mudah-mudahan Allah kasih nikmat panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini Allah kasih kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, berikan kita nikmat hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul bersama, beristiqomah dalam rangka melanjutkan kajian kita malam hari ini, yakni kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Mudah-mudahan Allah tetapkan keistiqomahan kita sehingga apa yang kita kaji dari kitab ini membawa kemanfaatan bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama pasang niat kita yang baik, yang lurus, kita lanjutkan kajian kita, mudah-mudahan membawa manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nawaina an naqra'a hadzal kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa 'ala man awa sayyidina wa jaddadina wa aslafuna salihin. Adkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila musannif hadha al-kitab al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitabnya bisa dibuka halaman 5. Halaman 5. Belum jauh-jauh kita ingatnya. Sedikit Allah manfaat. Banyak-banyak juga kalau kagak ingat mah buat apa, udah enggak? Nah, itu dia. Dibuka halaman 5. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min as-sirat wal mizan wal hawd wa ghairi dhalik min umuril akhirah wal barzakh wa min su'alil malakin wa 'adzabil qabri wa na'imihi. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manahu alaihi salatu wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'an Allah Ta'ala. Rasulullah itu adalah seorang yang jujur, yang benar di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melanjutkan kajian sebelumnya terkait keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan di sini hendaknya kita juga bukan cuma beriman kepada Rasulullah, tapi kita imani bahwasanya sesungguhnya Rasulullah adalah seorang yang jujur, seorang yang benar. Wajib kita mengimani hal tersebut. Wajib kita percaya, meyakini bahwa Rasulullah adalah seorang yang jujur, seorang yang benar. Dan inilah memang bagian daripada sifat wajib bagi Rasul, bukan cuma kepada Nabi Muhammad saja, tapi Rasul-Rasulnya Allah memiliki sifat wajib, diantaranya siddiq, amanah, tabligh, amanah. Siddiq artinya jujur, benar. Amanah artinya percaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatanah artinya cerdas, jenius, cerdas. Itu bagian sifat yang wajib ada pada Rasul Allah, ya. Ada juga sifat yang wajib bagi nabinya Allah yang tidak diangkat menjadi Rasul, ya. Berbeda dengan Rasulullah bersifat tabligh, menyampaikan. Kalau Nabi saja tidak menjadi Rasul, tidak bersifat menyampaikan. Siddiq benar, amanah dipercaya, tapi tabligh enggak. Nabi kalau bukan Rasul, hanya Nabi, tidak wajib bersifat tabligh. Fatanah cerdas pasti, ya. Nah, kita ketika beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bukan cuma hanya iman kepada Nabi-Nya, tapi kita beriman bahwa Nabi Muhammad SAW shadiqun, itu benar, jujur. Dalam apa? Jujur, benar dalam segala apa-apa yang Nabi kabarkan, yang mana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hadis-hadisnya Nabi Muhammad, baik itu firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita imani, wajib kita yakini kebenarannya, wajib kita yakini kejujurannya akan kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya apa yang Nabi kabarkan? Sirat. Contohnya yang Nabi kabarkan yakni sirat. Tahu sirat? Sirat kalau secara bahasa jalan.
Tapi yang dimaksud di sini ya Shiratal Mustaqim ya, jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ini yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita imani juga. Harus kita imani juga karena ini kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat shadiq atau siddiq. Kalau kita beriman sama Nabi Muhammad, maka apa yang dikabarkan sama Nabi Muhammad kita juga harus imani. Di antaranya sirat, jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana diriwayatkan ini jembatan tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut. Tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut. Terus tajamnya lebih tajam daripada pedang. Bahkan diriwayatkan ini panjangnya kalau kita mau tempuh perjalanan itu perjalanan 3.000 tahun. Bahkan ada riwayat yang lain yang bilang 15.000 tahun. 1.000 tahun kemana itu orang kalau jalan 1.000 tahun dari sini berapa kali putaran ke bumi? Ya. Perjalanannya untuk menempuh itu dan nanti kelak di yaumil kiamat kita akan pasti melalui itu. Gitu. Ada yang riwayat yang mengatakan untuk menempuh itu 3.000 tahun. 1.000 tahun nanjak, 1.000 tahun datar, 1.000 tahun turun. Ada yang bilang riwayat lain 15.000, 5.000 nanjak, 5.000 datar, 5.000 turun. Gak bakal bisa kita ngebayangin ya. Ntar pokoknya di yaumil kiamat kita bakal ngadepin begitu. Nah, nanti orang yang melewati itu modelnya macam-macam. Ada yang cepat secepat kilat. Ada yang cepatnya bagaikan angin yang berhembus. Ada juga yang dia malah terjerumus. Gagal dia melewati itu. Ya. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Gitu. Nah, kita nggak perlu kita pusing-pusing ngebayangin bentuknya kayak apa, ya. Yang penting kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ini kita diajarin tuh doa-doanya supaya kita bisa selamat nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Di antaranya ada di dalam doa wudu. Apa? Doa membasuh kaki. Gimana doa basuh kaki? Allahumma tsabbit qadami atau qadamayya ala shiratal mustaqim ma'a aqdami ibadikas shalihin. Allahumma tsabbit qadami atau Allahumma tsabbit qadamayya, ya Allah teguhkanlah kaki saya ala shiratal mustaqim, di atas shiratal mustaqim ma'a aqdami ibadikas shalihin, bersama kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Kalau orang mau selamat, nyebrangnya harus menjadi hamba yang soleh. Kemudian sama yang itu basuh kaki kanan, yang basuh kaki kiri sama doanya kurang lebih. Allahumma inni a'udzubika antazila qadami ala sirati fin nari yauma tazilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Atau ada juga aqdamul kafirin. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari tergelincirnya kaki kita pada hari tergelincirnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itulah mereka yang gagal nyebrang jembatan Shiratal. Atau ada juga anjuran ba'da salat kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dibaca habis salat 4 kali. Dikatakan siapa yang baca itu 4 kali, insyaallah dia bisa nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim
ya jangan salah. Nah, itu bagian yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang wajib kita imani, kita yakini keberadaannya, kita bakal lalui kelak. Begitu. Wal mizan, ya, ada juga mizan. Ini juga yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mizan, apa itu mizan? Mizan kalau secara bahasa artinya timbangan. Artinya timbangan. Tapi jangan kita bayangin timbangan kayak timbangan di maring, beda. Benar nggak? Ya Allah alam bentuknya kayak gimana nggak usah kita pikirin. Yang kita pikirin gimana caranya supaya amal soleh kita berat di timbangan itu. Betul nggak? Dikatakan wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dalam Al-Quran begitu. Man saqulat mawazinuhu, siapa orang yang berat timbangan amalnya, amal solehnya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Kalau amal solehnya berat. Wa amma man khaffat mawazinuhu faumuhu hawiyah. Kalau ringan timbangan amal solehnya, faumuhu hawiyah, tempat pulangnya dia neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Nah, tahu nggak apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu api yang berkobar. Nah, gak usah kita bayangin mizan bentuknya kayak gimana, gak bakal kebayang. Gak bakal kebayang. Timbangan kayak gimana, gak bakal kebayang. Yang penting gimana caranya timbangan amal soleh kita biar berat. Ya, dikatakan suatu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'ala lisan. Yang ringan bagi lisan untuk mengucapkannya. Terus tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini berat di mizan, di timbangan. Jadi ada dua kalimat. Dua kalimat ini dicintai Allah, di mulut enteng, tapi nanti di timbangan amal berat. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca kalimat itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mungkin orang-orang kalau memimpin tahlil kadang-kadang diawali dengan itu. Kalimatani habibatani ilar rahman, hafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, gitu ya. Di dua kalimat enteng diri sendiri, tapi kelak di yaumil kiamat di timbangan amal bakal jadi beban buat amal soleh kita. Nambah timbangan amal soleh. Itu mizan. Kemudian ada juga yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang wajib juga kita imani. Ya, ada di antaranya sirat, timbatan, siratul mustaqim, terus mizan, timbangan, ya. Wal haud itu apa? Telaga. Kelak kita juga bakal menemukan di yaumil kiamat ada haud, telaga. Yang dimaksud di sini adalah telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan telaganya Nabi Muhammad itu namanya Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah a'tainaka, memberikan kepadamu Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Yang mana ini telaga milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, harumnya lebih harum dari misik, dinginnya lebih dingin dari es. Siapa orang yang minum ini dari telaga ini gak bakal haus selama-lamanya. Yang udah minum, udah nyobain
dari telaga Kautsar, dari telaganya Nabi Muhammad SAW, gak bakal haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita kebagian nanti di yaumil qiyamah. Allahumma asqina min haudin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada. Amin ya rabbal alamin. Nah, 3 tempat ini uniknya dari Sirat, Mizan, dan Haud adalah 3 tempat yang kelak kita bisa dapati Nabi Muhammad berada di situ. Kelak di yaumil qiyamah kita akan dapati Nabi Muhammad bakal ada di situ. Itulah tempat kita nanti minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam satu riwayat Sayyidina Anas pernah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat untuknya kelak di yaumil qiyamah. Terus kata Rasulullah, ana fa'ilun insyaallah. Insyaallah ana kerjain nanti di yaumil qiyamah. Kalau saya kasih syafaat. Terus kata Sayyidina Anas, fa ina atlubuka ya Rasulullah. Nanti saya cari kamu di mana? Gitu. Terus kata Rasulullah, awwalu ma tajlubuni ya, fi sirat. Ente cari aneh di sirat gitu. Fa in lam alqaka, kata Sayyidina Anas, kalau saya enggak nemuin kamu di sirat, apa kata Rasulullah? Atlubuni dan cari saya nanti di mizan. In lam alqaka, kalau saya enggak nemuin kamu di mizan, di mana wahai Rasulullah? Terus kata Rasulullah, fatrubuni fil haud, cari saya nanti di haud. Fa inni la ukhtibu hadhihi thalatha mawadhi'an. Soalnya saya nggak bakal luput dari 3 tempat ini. Sirat, di mizan, di haud. Kelak yaumil qiyamah kita ketemu Rasulullah, dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu, pokoknya apa yang dikabarkan datangnya dari Rasulullah SAW, kita wajib imani. Gitu. Beriman bukan hanya kepada orangnya, tapi apa yang dikabarkan keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW, wajib kita imani. Gitu. Min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat, ya, urusan-urusan akhirat. Wal barzakh, ya, dan juga alam barzakh wajib kita imani. Apa-apa yang terjadi kelak di yaumil akhirat, adanya surga, adanya neraka, perkara-perkara akhirat yang datang kabarnya itu dari Rasulullah, wajib kita imani. Gitu. Mudah memang. Apa yang belum ada, apa yang belum wujud, ya, kita harus imanin, kita harus percaya. Tapi ingat, mungkin sekarang akhirat cerita, dunia kenyataan. Tapi kelak begitu kita datang yang namanya al-maut, kematian, ya, dunia tinggal cerita. Barulah kita sadar bahwasanya akhirat itu kenyataan yang sebenarnya. Ya. Wajib kita imani, wajib kita percayai, kita yakini. Wal barzakh, dan juga alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam, ya, baina dunya wal akhirah, antara dunia sama akhirat. Sebelum kita masuk alam akhirat, ya, kita lalui dulu yang namanya alam barzakh. Setelah meninggal, ya, orang-orang yang meninggal nggak langsung dia menuju alam akhirat, kagak. Sekarang orang-orang yang meninggal adanya di alam barzakh. Kapan nanti masuk ke alam akhirat? Begitu dia melalui yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kapan itu berlaku hari kebangkitan? Kelak setelah
dunia kiamat baru yaumul ba'ats, hari kebangkitan baru berlalu, runtutan kehidupan akhirat kumpulkan di padang mahsyar, lewati jembatan sirat, ya, kemudian ditimbang amalnya, kemudian nanti ditentukan nasib akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Itu namanya alam akhirat. Sebelum alam akhirat, kita lalui dulu yang namanya barzakh, alam kubur. Wa min su'alil malaikain, dan dari pertanyaan malaikat, kita juga perlu percaya kelak di alam barzakh bakal datang malaikat yang menanyakan terkait amal kita, ya, ditanya man rabbuka, ya, ditanya man nabiyuka, gitu. Dan yang jawab bukan mulut kita, yang jawab tergantung amal soleh kita, kita. Jadi nggak bisa kita ngapalin dari sekarang, ntar malaikat nanyanya apa nih, jawabannya kita apalin nanti, nggak bisa, karena yang jawab nanti tergantung amal soleh. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi mulut orang itu nanti bakal dibungkam, diam, mulut bisa bohong. Tukallimuna aydihim, nanti yang ngomong tangan-tangannya mereka. Dulu dipakai buat apa nih tangan? Wa tashhadu arjuluhum, nanti kaki-kaki mereka bakal bersaksi tuh. Jadi saksi. Sekarang mah nggak bisa ngomong apa-apa, diem aja. Mau kita nginjek apa nggak bakal protes dia. Tapi kelak dia yang bakal jadi saksi atas amal perbuatan kita. Adzabil qabri wa na'imihi, gitu. Dan juga kita beriman atas apa yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW terkait azab kubur dan nikmat. Siapa yang amalnya soleh, ya, amal solehnya lebih banyak, insya Allah di alam kuburnya akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau amal solehnya tidak lebih banyak daripada amal buruknya, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sementara kajian kita sampai sini dulu. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ini juga boleh nanya. Oh, Pak Budi, monggo Pak. Mungkin yang saya tanyakan beda gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kita tahlil, lalu kemudian ditambahkan kayak contoh pemahaman masalah berlanjut, hukumnya bagaimana? Ya, selamat. Hukumnya hidup. Boleh atau tidak apa? Gimana hukumnya kalau baca tahlil? Misalnya kita Allahumma taqabbal wa awsil, yang dibaca Di dalam doa tahlil, doanya dalam doa tahlil. Lalu kemudian kita tambahkan salamatan fakir. Iya. Jadi kalau di dalam pembacaan tahlil itu nggak ada kaifiat khusus yang persis harus seperti ini. Kadang beda ulama, beda guru, tertib di dalam pembacaan tahlil itu beda-beda. Begitu. Nah, mana yang paling ahsan, yang paling bagus, yang kita dapat dari guru kita, itu. Kadang tiap kampung aja bacaannya beda-beda. Benar nggak? Di kampung sini tertib tahlilnya seperti apa, atau bahkan doanya seperti apa.
Di kampung yang lain berbeda lagi. Gitu. Dan ini nggak jadi masalah. Nggak pernah ada tanggapan dari para ulama terkait hal tersebut. Ini boleh-boleh aja. Begitu. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya juga silahkan. Satu lagi dah. Kalau ada yang mau tanya satu lagi. Iya, Prato. Hanya aja ngomong ada Habib. Prato kayaknya rajin. Iya. Berarti nanti semua paham semua ya. Udah paham semua kan? Ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau nambahin sedikit. Jadi begini, apa yang kita kaji ini kitab namanya kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di dalamnya terdapat ringkasan daripada 3 fan ilmu. 3 fan ilmu. Ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, sampai saat ini kita sedang mengkaji daripada ilmu tauhid, akidah. Bicara tentang keyakinan kita kepada Allah dengan sifat-sifatnya, kepada Nabi Muhammad SAW beserta sifat-sifatnya, begitu. Dan yang saya mau tekankan, yang saya mau ingetin, sebetulnya puncak dari kita mendalami ilmu tauhid adalah betul-betul menghidupkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya di lisan tapi juga di hati, bahkan diamalkan oleh arkan anggota tubuh. Contoh di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Makna dari kalimat tiada Tuhan selain Allah itu apa? Tidak ada yang wajib, yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya dari pembahasan tauhid itu, ilmu tauhid, intinya kita gimana supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa betul-betul yang wajib disembah, yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, malam hari ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya al-Fatihah, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Habib. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah kita lewati. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan dinikmati.